bukannya penyakit berbahaya. Abang sini melihatnya seperti apa ini? Ya. Jadi saya mendengar lagi juga ada isu bahwa Paula itu mengidap penyakit HIV. Saya sampai habis pikir bagaimana seseorang itu divonis penyakit HIV ya. Ini isunya dari mana? Siapa yang menyebarkan isu ini? Saya yakin yang menyebarkan isu bahwa Paula itu mengidap HIV itu, saya punya dugaan kuat bahwa orang ini punya itikat tidak baik, punya itikat jelek, punya itikat mau menghancurkan seseorang. Sekarang permasalahannya begini, kalau misalnya ternyata memang sakit HIV, apakah perlu kita membicarakan depan umum bahwa beliau ini sakit HIV? Kan nggak etis juga. Apa nggak ada rasa belas kasihan? Apakah nggak ada rasa kata HIV itu sangat-sangat sakit dan kejam, sangat menjijikan sekali? Itu kalau memang beliau ini kena penyakit HIV. Tapi kalau tidak, apakah ini yang nggak membuat jadi hancurnya Paula? Fitnah yang sangat kejam. Padahal sebetulnya penyakit HIV itu ya penyakit yang belum tentu dikarenakan seks bebas, belum tentu. Bisa orang tertular penyakit HIV dikarenakan transfusi darah, bisa. Nah, tapi image dari masyarakat, konotasi kalau HIV ini adalah apa? Seks bebas. Wah, ini berarti Paula ini seks bebas. Langsung dituduh, divonis Paula HIV, seks bebas, menjijikan, dan yang lebih hebatnya lagi menular. Wah, apa enggak ini enggak sangat kejam sekali ya menurut saya ya? Ini keterlaluan sekali loh. Seharusnya kita harus cari sumbernya dari mana ini. Sumbernya inilah yang kita harus segera tidak tegas. Tidak boleh dilakukan memvonis seseorang di media massa mengatakan penyakit seseorang. Ya, jadi saran saya cari tahu nih di mana sumbernya mulai. Ya, buat aja laporan di kepolisian segera ya agar terang benderang nantinya ya, agar dibuktikan nantinya ya siapa yang menyebarkan informasi ini, apalagi di media massa kan, di media sosial, karena kan undang-undang ITE. Itu saran saya ya. Dan saya ingatkan sekali lagi, janganlah kau vonis seperti kayak gitu. Kasihan ini, kasihan Paula betul. Saya betul-betul saya merasa sebagai manusia ya, biar bagaimanapun juga ya, jangan melakukan kayak begitu. Antara suami dan istri kita bisa pilih. Tapi kalau anak tidak bisa memilih, anak itu dilahirkan nggak bisa milih orang tuanya siapa, tempatnya di mana, ekonominya bagaimana, di bangsa mana, nggak bisa. Anak nggak salah, tapi dari kelakuan yang dilakukan orang tuanya, anak akan terbawa seumur hidup. Apakah tega itu? Akan divonis anak ini ibunya HIV. Anaknya akan kebawa-bawa kemana-mana. Jadi kalau menurut hemat saya sudahlah. Kalau tidak cocok, diam. Udah, kita masuk ke pengadilan, prosesnya sudah baik dan benar. Nah, ternyata kalau putusannya salah satu pihak tidak menguntungkan atau merasa dirugikan, ada upaya lanjutnya, banding. Nanti dari banding bisa kasasi PK ya. Ada jalur hukumnya. Diam. Yang penting proses berjalan dengan baik. Kalau suatu saat nanti sudah bercerai, kalau misalnya sudah bercerai, ya sudah. Masa lalu kebahagiaan ditelan, pahitnya pun ditelan, sudah selesai. Karena biar bagaimanapun juga ya ada anak. Kasihan anak-anaknya nanti. Karena jejak digital tidak pernah bisa hilang. Jadi saran saya sudahlah, para pihak baik penggugat tergugat sudah, yang penting diam. Kalau tidak cocok ya selesaikan dengan hukum, selesai, udah putus hidup masing-masing. Dan sekarang pikirkan anak, bagaimana masa depannya anak, itu yang terpenting ya, itu saran saya.